Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali berkumpul dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena berkat dan anugerah daripada Tuhan. Amin. Kita dipersiapkan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Khususnya pada hari ini kita memperingati pengorbanan Tuhan kayu salib. Nebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita. Haleluya. Mari kita angkat sebuah pujian. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Baik di dalam suka dan duka, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus. Raja di atas segala raja, sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus. Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bagian diri. Kita angkat pujian ini dari awal. Yesus, ku cinta kau. Oh, Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam surga. Sekali lagi, Yesus, ku cinta kau, kami cinta engkau Yesus. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka, sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus. Raja di atas segala raja, sebab kau layak, sebab kau layak. Oh, terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus. Raja di atas segala raja, sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Nanti dengan hormat Ibu Imelda akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Sebab kau layak ku agungkan Yesus. Raja di atas segala raja, raja di atas segala raja, raja di atas segala raja. Oh, raja di atas segala raja. Haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu, umat-umat-Mu Tuhan. Hari ini seluruh dunia Tuhan memperingati hari akan kematian-Mu Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau disalibkan di Bukit Golgota demi menebus kami umat berdosa Tuhan. Hingga hari ini kami layak Tuhan. Kami layak memanggil-Mu Bapa. Tidak ada dosa yang menghalangi Tuhan antara kami dengan Kau. Engkau baik Tuhan, Kau baik. Karena salib-Mu Tuhan kami diampuni. Karena salib-Mu kami dilayakkan Tuhan untuk menghadap Engkau Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa, berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada tamatnya. Tuhan berkati yang ambil bagian. Song leader, singer, pemain musik, semua yang ambil bagian Tuhan memberkati. Terlebih hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu, agar dia dapat berkata-kata hanya daripada Engkau saja Tuhan. Menyampaikan isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada kami sidang jemaat-Mu Bapa. Ajar kami duduk diam Tuhan, mendengarkan semuanya dengan baik. Jadikan kami, hati kami tanah yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan. Aku berjalan tanpa beban. Haleluya. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Aku berjalan tanpa beban, semua sudah diselesaikan oleh darahnya. Ku ditebus dari dosa, tak ada lagi penghukuman. Bukan oleh kebenaranku aku dapat berdiri tegak. Haleluya. Tapi hanya oleh anugerah-Nya yang besar aku berjalan tanpa beban. Aku dikasihi. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku tidak dapat mengerti. Dia baik bagi kita. Haleluya. Mengapa Dia baik padaku? Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan. Aku berjalan tanpa beban. Haleluya. Kita angkat ini sekali lagi. Haleluya. Aku berjalan tanpa beban, semua sudah diselesaikan oleh darahnya. Ku ditebus dari dosa, tak ada lagi penghukuman. Bukan oleh kebenaran
Mengapa Dia baik padaku? Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan. Aku berjalan tanpa beban. Refrennya, aku dikasihi, aku dilindungi, aku dikasihi, oh, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku tidak dapat mengerti mengapa Dia baik padaku. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan. Aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban. Haleluya. Aku berjalan tanpa beban. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia penebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku.
Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Segala kemuliaan Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Mari kita lanjutkan pujian, kita angkat pujian. Haleluya. Oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, Oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. yeah, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah, oleh darah, oleh darah, sekali lagi, oleh darah, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan menikmati kesaksian pujian dari VOV. Saya persilahkan.
ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia. Kau telah ada sebelumnya, atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada. Kau lebih dari segalanya. Pujian yang luar biasa, guna kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita mengundang hadirat Tuhan, memberi urapan yang baru kepada kita, memberkati kita, khususnya melalui firman yang sudah Tuhan sediakan melalui hamba-Nya. Tubuh jiwa roh kita ada di tempat ini. Bebaskan untuk firman Tuhan menguasai hidup kita. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus
dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kita angkat pujian ini dari awal. Mari Bapak Ibu. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, haleluya. Layaklah. Dengan hormat saya mengundang Bapak Luki untuk pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Dengan segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, haleluya, dengan segenap jiwa ragaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kini tinggal saatnya kami menerima bagian yang terpenting, yaitu sabda-Mu. Urapi kami semua agar kami bisa paham maksud dan kehendak-Mu Tuhan. Terlebih lagi Engkau urapi hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari Pastor Revi merupakan pesan daripada-Mu saja. Kami siap mendengar firman-Mu, kami sambut dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mohon jangan lupa handphone dinonaktifkan. Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Revi. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Nah sekarang kita tidak ketemu di hari Minggu seperti biasa, kita ketemu di hari Jumat. Satu-satunya ibadah dalam satu tahun yang kita rayakan hanya di hari Jumat. Yaitu hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Hari yang khusus, makanya ada orang bilang Jumat Agung, ada yang bilang Good Friday. Agak sedikit teralihkan artinya ya. Jadi yang baik itu adalah hari Jumatnya dan yang agung itu adalah hari Jumatnya. Tapi memang 2000 tahun yang lalu saat Tuhan kita Yesus mati di kayu salib, itu jatuh di hari Jumat. Dan kalau sekarang jam 9:10, jam 9 pas tubuhnya sudah mulai digantung atau dipaku di kayu salib itu. Sungguh satu kejadian yang mengerikan, yang tidak pernah nyaman untuk dilihat. Ada banyak darah di mana-mana, ada banyak tangisan dari orang yang mengasihi dia. Tapi lebih banyak orang yang mengolok-ngolok dia. Lebih banyak orang yang mengutuki dia. Tapi puji Tuhan karena apa yang dia perbuat kita boleh ada hari ini. Itu semua karena karyanya sudah digenapi di atas kayu salib. Kalau ada satu kebaktian yang kita tidak bisa miss, yaitu kebaktian hari ini. Ibadah kematian Tuhan kita Yesus Kristus.
Mungkin ada waktu kita merasa sibuk atau tidak sempat atau sakit atau tidak bisa. Tapi hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus satu-satunya hari yang kita tidak bisa tidak datang untuk beribadah kepadanya. Karena Tuhan sendiri minta lakukan perjamuan Tuhan itu untuk memperingati hari kematianku sampai nanti aku datang kembali. Satu permintaan dari orang yang sudah memberikan nyawanya untuk saudara. Saya tidak tahu sampai sekarang apakah pernah ada dalam hidup saudara, ada orang lain yang mati untuk saudara. Kalaupun ada, itu tidak akan membuat perbedaan sebesar apa yang Tuhan kita lakukan. Ada orang yang berhutang, kalau saudara mungkin ingat Pak Jamal, ya. Saya nggak tahu dia pernah khotbah di sini nggak ya? Pernah nggak? Pernah ya? Dia pernah hutang sama satu orang. Kenapa? Karena dia waktu itu sudah mau lompat dari lantai 3 di SAC, mau bunuh diri. Tapi karena ada satu orang yang teriak dari bawah dan batal bunuh dirinya, dia ingat dan dia hargai itu kejadian. Tapi itu baru diselamatkan dari bunuh diri. Tapi kematian Tuhan kita Yesus Kristus menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal. Ya. Karena kita ini semuanya pada awalnya adalah seterunya Allah, musuhnya Allah. Dan kita tidak pernah mau jadi musuh siapapun, dan satu-satunya pribadi yang paling kita hindari untuk jadi musuh adalah Allah. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi, pemilik hidup ini jadi musuh kita? Nggak ada menangnya kita jadi musuhnya Allah. Tapi karena dosa, kita dijadikan seterunya Allah. Nah, saya senang banyak yang datang pada hari ini, itu artinya saudara menghargai kematian Tuhan saudara, yaitu Yesus Kristus. Apalagi saya lihat banyak hal yang baru. Saya baru tahu ternyata Pak Jonathan punya suara, boleh juga ya Pak ya. Jadi kalau ada 3 orang tadi yang nyanyi, saya langsung ingat The Three Tenors. Ya, beberapa dari antara mereka sudah almarhum. Tapi kita senang kita boleh melihat tiruan dari Three Tenors lah ya saudara ya. Dulu ada Placido Domingos, ada Luciana Pavarotti, ada Jose Carreras. Bisa dilihat mana yang Pavarotti, bisa dilihat mana yang Jose Carreras tadi. Dari pujian vokal group VOV, Voice of Victory ya. Saya baru tahu juga ternyata Ibu Liana itu mirip sekali dengan sepupu saya. Saya kaget itu begitu solo Ibu Liana. Wih, sama ya ternyata. Kadang kita nggak sadar dengan apa yang kita lihat sampai kita betul-betul ya saudara ya. Ada di depan kita. Nah, lagu yang tadi yang kedua, Above All. Itu saya ingat ada satu hamba Tuhan dulu. Dia nyanyikan lagu ini di depan jemaat. Ini bukan cerita, saya sendiri lihat ya. Jadi setiap kali above all powers, dia terjemahkan di atas semua kuasa. Above all things, di atas segala hal. Above all wisdom, di atas segala kebijakan. Pokoknya semua kata demi kata dia terjemahkan. Sampai akhirnya pas di refrain, crucified, dia disalibkan. Laid behind a stone, dia dilempar batu. Nggak ada yang ketawa kan? Waktu itu saya ketawa. Dan saya setelah ibadah selesai, saya bilang ke pendeta itu. Pendeta itu sekarang sudah jadi pendeta besar. Sudah 130 kilo beratnya. Dia bilang, saya bilang, bro, di mana di Alkitab Tuhan Yesus dilempar batu?
Crucified, laid behind a stone. Artinya dibaringkan di belakang batu, artinya dikuburkan. Tapi karena tidak tahu, dilempar batu. Cuman karena jemaat, wah pokoknya segala sesuatu yang Yesus terima saat dia disalibkan itu diaminkan. Mau dilempar batu pun nggak apa-apa, walaupun nggak ada di Alkitab. Nah, yang kita belajar adalah kita mau lihat saudara pada pagi hari ini. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 bagian B. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Nanti akan saya, kalau ada kesempatan berikutnya, kita akan belajar. Tapi yang kita mau lihat adalah bagian kedua. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya boleh dilihat. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Ini kematian Tuhan Yesus Kristus banyak namanya. Kalau dalam kita sebut Paskah itu adalah bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Ibraninya adalah Pesach. Tapi dalam bahasa Inggris yang mengambil arti dari bahasa Ibrani pada awalnya disebutkan Passover. Bukan passing by, tapi Passover. Kalau saudara pernah dengar ada bahasa underpass, banyak di Jakarta underpass. Jalan yang di bawah jalan yang ada. Saudara dengar flyover. Nah, flyover ini sama dengan Passover atau overpass. Jalan yang di atas jalan yang sudah ada. Yesus Kristus atau adalah Paskah disebut adalah our Passover. Jalan layang kita. Jalan yang kita nikmati, kita tempuh yang ada di atas jalan-jalan yang lain. Nah, kalau kita mau belajar mengenai Paskah itu apa? Kita harus tahu dari awalnya. Paskah bukan berarti baru ada saat Tuhan Yesus mati. Tapi Paskah pertama kali itu ada dan dirayakan saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Di situ pertama kali kata Passover itu dinyatakan. Kalau kita buka saudara di Keluaran 12, ini adalah fatsal pertama di mana Paskah dinyatakan. Keluaran 12 ayat yang ke-11 coba. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya disebut, it is the Lord's Passover. Ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, I will passing through the land of Egypt, dan semua anak sulung, anak manusia, anak binatang akan kubunuh. Kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu. Darah apa? Darah anak domba yang harus dipotong disembelih. Pada rumah-rumah di mana kamu tinggal, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Dalam bahasa Inggrisnya, and when I see the blood, I will pass over you.
Yang barusan kita baca adalah tulah yang ke-10 untuk orang Mesir. Kita belajar sekolah minggu, ada 10 tulah. Tapi tahukah saudara, dari tulah pertama, yaitu sungai Nil berubah menjadi darah, sampai tulah yang ke-9, gelap gulita, ada di atas tanah Mesir. Semua tulah itu, 9 tulah tersebut, hanya jatuh kepada orang Mesir saja. Orang Israel tidak mengalami ke-9 tulah dari yang sebelumnya. Tapi saat tulah yang ke-10, tulah kematian atas semua anak sulung, itu tidak berlaku untuk orang Mesir saja, tapi untuk orang Israel juga. Mesir bicara selalu mengenai dunia. Israel tinggal di Mesir selalu bicara mengenai orang-orang yang percaya Tuhan, yang dulu masih hidup di dalam dunia, yang masih di bawah kutuk dosa. Tapi kematian tidak pilih-pilih. Makanya ada orang bilang, hidup itu singkat, kematian itu pasti. Dosa adalah penyebabnya, dan Kristus adalah penebus kita. Mau orang benar, mau orang jahat, mau orang salah, mau orang baik, semua akan mati secara fisik. Tapi untuk orang yang menolak Tuhan, dia akan mengalami kematian yang kedua. Saat Yesus datang kembali dan dia menjadi hakim atas kita semua. Kematian sudah ada, saudara. Dari di Taman Eden kematian sudah ada. Saat Adam dan Hawa dia tidak turut kepada perintah Tuhan, dia terperdaya oleh karena perbuatan iblis. Kematian itu sudah ada. Bukan hanya kematian karena putusnya hubungan dari Allah. Tapi kalau saudara masih ingat, saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka coba menutupi diri mereka dengan daun pohon ara. Mereka coba dengan perbuatan mereka sendiri untuk menutupi rasa malu dari dosa tersebut. Tapi kita tahu, tidak ada perbuatan yang bisa kita lakukan untuk menutupi dosa itu. Perbuatan kita hanya seperti daun ara. Daun yang sebentar saja akan menjadi kering. Dan setelah kering itu akan jatuh. Dan setelah jatuh maka dosa itu akan muncul kembali. Dan kita harus membuat kembali itu daun pohon ara untuk menutupi lagi rasa malu dari dosa. Tidak ada yang bisa manusia perbuat untuk menutupi atau menebus dari kesalahan tersebut. Sampai dalam Kejadian 3 dibilang, Tuhan membuat kulit dari pakaian binatang. Untuk siapa? Untuk Adam dan Hawa. Kalau ada kulit dari pakaian binatang, artinya apa? Ada binatang yang mati. Ada binatang yang disembelih. Ada darah yang tercurah di situ. Harusnya Adam dan Hawa yang mati karena kesalahan mereka. Tapi Tuhan mengambil substitusi, penggantinya apa? Adalah domba atau kambing yang dibunuh, disembelih dan diambil kulitnya untuk menutupi rasa malu dari dosa yang ditimbulkan. Darah sudah ada dari zaman Taman Eden. Penggantian untuk penebusan itu sudah digambarkan dari Taman Eden. Satu binatang untuk satu orang Adam. Satu binatang untuk satu orang Hawa. Setelah itu sampailah ke satu bangsa Israel yang kita barusan baca. Dan Tuhan bilang di di Keluaran 12 itu. Ambil satu anak domba yang tidak cacat fisiknya dan yang tidak bercela juga, yang masih murni darahnya. Masih umur 10 hari,
tunggu sampai hari yang ke-14, sembelih itu. Dagingnya kamu makan, darahnya kamu ulas di pintu rumah kamu. Nah, kalau saudara masih ingat dulu ada film The Ten Commandments. Yang jadi musanya ganteng, Charlton Heston. Ya. Kalau saudara yang umur 50 ke atas pasti saudara pernah nonton. Kalau saudara masih ingat di film itu, saat tulah ke-10 digambarkan malaikat El-Maut itu turun seperti kabut dan dia berjalan di bawah. Dan kalau tidak ada tanda darah, itu malaikat El-Maut itu akan masuk ke dalam rumah tersebut. Tapi kalau ada tanda darah, malaikat El-Maut itu terus berjalan, terus terbang seperti asap itu di bawahnya. Maaf, itu kurang tepat. Di Keluaran yang kita baca, I will pass over you. Aku akan melintasi di atas kamu. Terus apa ref bedanya? Saudara, kalau kita bicara mengenai kita melintas, kita bisa melintasi, melewati satu tantangan, satu cobaan, satu musuh, berbagai macam cara. Kita bisa melewati di bawahnya. Seperti Daud masuk menyerang untuk merebut Yerusalem waktu itu. Orang kota Yebus, dia lewat kali, lewat lorong air, lewat bawah tembok Yerusalem. Atau kita bisa melewatinya dengan passing by. Kita satu sejajar, tapi kita kalau kayak mobil, kita mengejar begitu. Atau kita bisa melewatinya, passing over, melewati di atasnya. Saudara, kalau saudara punya kemampuan atau saudara diberi kesempatan untuk melewati satu tantangan, saudara pilih yang mana? Kita akan selalu pilih the pass over that thing. Artinya apa? Karena artinya kita terbang bersama dengan Tuhan di bawah kepak sayap Raja Wali disebutnya juga. Karena apa? Di bawah Tuhan sudah buktikan, yang penting Tuhan sudah mati, Tuhan sudah ditanam 3 hari. Sampai kita tidak perlu mati lagi. Tapi Tuhan mati supaya kita bisa terbang, kita bisa hidup, kita bisa menikmati janji Tuhan. Supaya saudara dan saya kita bisa bertemu dengan Dia di awan-awan. Saat Dia datang nanti. Tapi I will pass over you. Saya tidak bisa bicara lama saudara. Tapi saat di Taman Eden, 1 domba untuk 1 orang. Saat malam Paskah orang Israel keluar Mesir, 1 domba untuk 1 rumah. Dan saat mereka keluar dari Mesir, saat mereka ibadah kepada Tuhan di tabernakel, di kemah sembahyang itu, imam besar 1 tahun sekali membawa korban bakaran, 1 anak domba untuk 1 bangsa Israel. I will pass over you. Kebaikan dan kasih Allah itu lebih tinggi, lebih besar dari apapun yang pernah kita pikirkan atau apapun yang kita perbuat. Sampai akhirnya Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah yang datang untuk menghapus dosa seluruh dunia. Sampai akhirnya ada 1 imam besar yang datang melintas. Bukan melintas di kemah yang dibuat oleh tangan manusia. Tapi dia melintas masuk langsung kepada tahta menghadap Bapa. Dia tidak membawa darah anak domba. Tapi dia membawa darahnya sendiri. Dan dia lakukan hanya sekali dan untuk selama-lamanya.
apa yang dia perbuat itu. I will pass over you. Apa yang dia kerjakan itu melebihi dari semua yang kita pernah bisa bayangkan. Di dalam Roma pasal yang kelima, kita baca ulang satu ayat yang terakhir hari Minggu kemarin kita baca ya. Kita akan mulai lihat di ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Artinya apa? Melakukan Taurat bukan untuk menebus kesalahan atau dosa manusia. Tapi dengan Taurat, manusia mengenal apa itu dosa. Bahwa kalau kamu tidak menyembah Tuhan sebagai Allahmu satu-satunya, itu kamu berdosa. Kalau kamu menyembah Tuhan Allah lain kepada berhala, itu kamu berdosa. Kamu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, itu kamu berdosa. Taurat tidak menyelamatkan. Dengan Taurat kamu mendapat hukuman. Ayat 14, sungguh pun demikian, maut, kematian telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Adam yang pertama adalah Adam yang di Taman Eden. Adam yang terakhir, Yesus Kristus, adalah yang ada di Taman Getsemani. Adam yang pertama gagal. Adam yang terakhir berhasil. Adam yang pertama jatuh ke dalam jebakan iblis. Dia makan keinginan iblis. Tapi Adam yang terakhir, dia tidak tergoda dengan bujukan iblis. Di Taman Getsemani, Tuhan kita berdoa sampai keringatnya bercucuran seperti tetes darah. Saudara, saat Tuhan kita sebelum disalibkan, janggutnya ditarik. Rambutnya ditarik, dia ditampar, dia diludahi, dia pikul salib, dia terima mahkota duri, dia dipaku di kayu salib, dia ditusuk lambungnya. Itu untuk siapa? Kita dengan entengnya, kita tahu Rev. Itu untuk kamu dan saya. Tapi apa saudara betul tahu dan mengerti bagaimana ada orang yang tidak bersalah, tidak berdosa, mau mati untuk kita yang penuh dengan dosa? Orang yang sempurna mengorbankan dirinya untuk kita yang jauh dari sempurna. Orang yang setia menyelesaikan pekerjaannya untuk yang kita boro-boro setia. Jauh dari kata setia. Dulu ada satu film, The Eagle namanya.
Ada satu jenderal Romawi, saat dia gagal mengalahkan orang Inggris, dan dia nonton gladiator, pertandingan. Kadang mereka antara budak dengan budak diadu, dan mereka bersorak. Saat ada satu budak bertarung dengan budak yang lain, budak yang satu kalah, dan budak yang lain tinggal tunggu tanda dia mau bunuh itu budak. Dan dia tunggu itu semua penonton yang ada di sana. Kalau semua penonton bilang bunuh, 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 dia akan tikamkan itu pisau. Mati itu budak. Semua orang sudah berteriak, mati, mati, mati. Memang itu kebiasaan. Tapi saat semua orang berteriak mati, dia dengar ada satu orang yang hidup. Ternyata jenderal ini, yang sebelumnya dia hampir mati juga, tapi dia boleh diselamatkan. Dia bilang, hidup, hidup. Di tengah-tengah semua orang bilang harus mati. Tapi dia hanya sendirian. Dia bilang hidup, hidup, hidup. Orang melihat jenderal itu. Dan semua orang akhirnya berkata, hidup, hidup. Singkat cerita, orang yang harusnya mati mau ditusuk itu tidak jadi mati. Dan akhirnya besok harinya saat si jenderal ini ada di dalam rumahnya, ada ketukan di pintu. Begitu pintu itu dia buka, dia lihat budak yang kemarin yang harusnya mati berdiri dan dia ngomong, "Tuan, kenapa kamu datang ke sini? Engkau sudah menyelamatkan aku. Harusnya aku mati, tapi sekarang aku hidup karena kamu. Oleh karena itu, mulai sekarang aku akan menjadi hamba-Mu. Hidupku adalah milik-Mu. Apa yang kamu katakan, aku akan lakukan." Waktu saya nonton, saya lihat, oh ini gambaran kecil saja dari apa yang Tuhan lakukan. Jenderal itu tidak mati untuk menyelamatkan hidup si hamba itu. Tuhan kita tidak bisa tidak mati untuk menyelamatkan kita. Dia harus mati agar kita boleh hidup di dalam Dia. Saudara, saat kita percaya kepada Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat, dan kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, Yesus adalah satu-satunya kebenaran, dan Yesus adalah satu-satunya hidup. Itu semua artinya kita percaya bahwa kita beserta dengan Dia, kita akan melintasi segala sesuatu. We will pass over anything with Him in life. Tanpa Yesus tidak ada jalan. Tanpa Yesus tidak ada kebenaran. Jangan pikir jalannya Yesus ini jalan yang seperti kita lihat. Jalan yang sama sejajar dengan jalan yang lain. No. Jalan Yesus ini jalan satu-satunya. Jalan yang tidak ada lagi. We will pass over anything with Him. Yang terutama, we will pass over our own death with Him. Karena Dia sudah mati untuk saudara dan saya. Saudara, kalau betul kita sadar, kita hidup karena Dia. Kita yang harusnya mati, kita bisa hidup karena Dia. Beda hidup kita. Beda, saudara. Ayat 15. Tetapi karunia Allah, grace, tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, tidak sama dengan dosa. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang kita telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi, apa saudara?
kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dosa ada, maut nyata. Tapi karena kasih karunia dari satu orang yang tidak sebanding, lebih besar kasih karunia daripada dosa. Terserah saudara. Saudara mau hidup hanya sebatas tahu bahwa saudara punya hidup ini karena penebusan darah dan tubuh Yesus? Atau saudara mau hidup bersama dengan Yesus terus? Di dalam kasih karunia-Nya yang disebut jauh lebih besar daripada dosa. Ada satu pendeta bilang, kasih karunia Tuhan itu terlalu besar. Mengurung aku sampai kemanapun aku pergi. Aku tidak bisa lepas dari kasih karunia Tuhan. Aku mau duduk, aku mau berjalan, kasih karunia Tuhan ada di sana. Aku mau tidur, aku mau bernafas, kasih karunia Tuhan ada selalu di sana. Paskah. Artinya Passover. Kita sudah melewati kematian yang menjadi hukuman kita. Karena dia sudah mati untuk kita. Biarlah sekarang saudara, kita boleh hidup. Karena dia yang sudah mati untuk kita. Membawa kita Passover anything. Sehingga kita boleh hidup untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan anggap enteng Kolose 3 ayat 23. Coba kita, walaupun agak aneh ini di Paskah, tapi kita bukalah. Apapun juga yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena waktu Tuhan kita Yesus hidup di dunia, apapun yang dia lakukan dengan segenap hati dia untuk kita manusia. Agar boleh mendapat bagian hidup yang kekal bersama Bapa di surga untuk selamanya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara. Satu-satunya hal yang kita tidak pernah boleh lupa. Kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang pemain musik ke depan dan saya undang juga pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Sebentar kita akan makan darah dan minum tubuh dan darah ini. Senantiasa itu kita ingat bahwa ada satu orang yang harus mati untuk kita semua hidup. Hargailah apa yang dia sudah berbuat. Selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar
pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. haleluya. Bapa dalam surga, tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa bersyukurnya kami untuk hidup yang kami sudah terima daripada-Mu. Kami boleh hidup karena sudah ada yang mati untuk gantikan kami. Senantiasa Tuhan, Engkau mengingatkan kami betapa besar pengorbanan yang Kau berikan untuk kami. Kami yang harusnya dihukum, kami boleh mendapat pembebasan karena apa yang sudah Kau perbuat di atas kayu salib itu. Kami percaya Tuhan, Paskah tidak berlalu begitu saja. Kami memperingati kasih-Mu yang terlalu besar, yang mengatasi segala sesuatu, yang melewati apapun, sehingga kami boleh memiliki kesempatan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang terpecah. Terima kasih Tuhan untuk darah yang tercurah. Karena kami boleh penyucian, pengudusan atas hidup kami yang kotor ini. Dan kami boleh maju menghadap tahta kasih karunia-Mu. Semua karena apa yang sudah Kau perbuat Yesus di dalam hidup kami. Kalaupun hanya satu yang bisa kami lakukan, biarlah kami boleh senantiasa ingat memperingati kematian-Mu Tuhan. Sampai nanti Engkau Tuhan datang kembali yang kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Nah demikianlah firman Tuhan. Pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Lalu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita terima tubuh Yesus Kristus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus. Darah Yesus. Haleluya.
Mari kita angkat cawan anggur ini tinggi-tinggi di atas kepala sebagai tanda penghargaan atas darah anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercela, yang bisa menghapus dosa seluruh umat manusia. Kami bersyukur Tuhan untuk darah yang tercurah di atas kayu salib. Darah yang menyucikan, yang menguduskan tubuh dan darah kami. Sehingga kami boleh beroleh tubuh yang baru dan kuasa di dalam darah-Mu Yesus. Kami boleh miliki dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Biarlah Tuhan dengan tubuh dan darah, roti dan anggur ini, kami mau senantiasa memberitakan kematian-Mu sampai Maranatha. Mari saudara, kita minum anggur ini dengan penuh rasa syukur dan hormat atas apa yang sudah Dia perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ayo kita nyanyikan lagu yang tadi, refrennya. Amin. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Dengan hormat saya minta Bapak Alex untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Engkau sungguh memperlengkapi kami Tuhan. Engkau sungguh menegaskan kepada kami bahwa kami sudah ditebus oleh-Mu Tuhan. Dosa-dosa kami Tuhan Engkau sudah sucikan. Dan Engkau mempersilahkan kami Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan senantiasa ada dalam Tuhan jalan-Mu. Dan kami boleh dengan sukacita menjalani hidup ini bersama dengan Engkau Tuhan. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan tujuan hidup kami. Izinkan kami untuk boleh memuliakan dan membesarkan nama-Mu melalui segala aspek-aspek kehidupan kami. Ingatkan kami selalu Tuhan bahwa Engkau begitu baik bagi kami. Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau mengetahui segala keperluan kami, kebutuhan kami. Bahkan hal-hal yang menjadi penghalang bagi kami Tuhan, Kau sudah sediakan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya firman ini tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih juga Tuhan untuk perjamuan kudus yang mengingatkan kami Tuhan betapa Engkau Tuhan telah berkorban bagi kami. Dan biarlah Tuhan peringatan ini bukan berlalu dengan sia-sia. Tapi peringatan ini menjadi sesuatu yang sakral, yang khusus bagi kami sebagai umat Kristen. Dan kami boleh Tuhan senantiasa bersyukur setiap hari. Dan kami boleh mengucap syukur Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami lanjutkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya persilahkan anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami diberi kesempatan untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang sudah kami terima. Kiranya berkat ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Boleh Tuhan menjadikan pelayanan di tempat ini berjalan terus dan terus, sehingga kami senantiasa boleh memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian. Bagaikan Raja Wali. Bukan oleh kuat dan gagah kita diselamatkan. Bukan oleh kuat dan gagah kita dihiburkan. Tak ada satu gunung dapat menutupi. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Nya. Bukan oleh kuat, bukan oleh kuat dan gagah kita diberkati. Bukan oleh kuat dan gagah kita disembuhkan. Tak ada satu beban dapat menghalangi. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Nya. Bagaikan Raja Wali, bagaikan Raja Wali, ku akan terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali, ku atasi badai hidup. Bagaikan Raja Wali, melintasi gunung-gunung. Bagaikan Raja Wali, ku atasi semua. Bagaikan Raja Wali, bagaikan Raja Wali, ku akan terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali, ku atasi badai hidup. Bagaikan Raja Wali, melintasi gunung-gunung. Bagaikan Raja Wali, ku atasi semua. Haleluya. Bagaikan Raja Wali, ku atasi semua. Bagaikan Raja Wali, ku atasi semua. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan pengumuman dari Saudara Stephen. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah dari Bapak Ibu pada Jumat hari ini ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh mengangkat tangannya. Mari kita sambut Bapak Ibu. Kami mengundang Ibu untuk datang kembali di tempat ini dan beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah onsite PDMS hari Minggu tanggal 9 dan hari untuk jamnya diawali dengan doa Biston jam 8 pagi dan disertai dengan ibadah jam 8.25 di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir bisa mengikuti melalui online untuk meeting ID dan passcode sesuai pada layar, dan bisa untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Dan untuk ibadah onsite sekolah minggu PDMS hari Minggu jam 8.25 di tempat ini. Untuk informasi sekolah minggu Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Heni maupun Ibu Sandy. Ibadah online usia tunas dan remaja hari Jumat hari ini jam 7:30 malam melalui Zoom. Untuk informasi usia tunas, Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Merin maupun Ibu Sandy untuk anak cucu Ibu Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah ini. Dan untuk ibadah online remaja dan dewasa muda PDMS hari ini juga jam 7:30 malam melalui meeting ID dan passcode yang tertera. Bagi anak-anak muda, remaja, dan dewasa muda PDMS, kami mengundang untuk mengikuti ibadah ini. Sekian pengumuman dari saya. Happy Sunday and God bless you. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Nanti kembali saya mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Revi untuk pimpin kita dalam doa berkat karya terbesar.
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Saya mengundang Bapak Pendeta Revi. Engkau ku kagumi, Yesus, Engkau ku kagumi, Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami amini bahwa kami semua kagum terhadap Engkau. Apa yang sudah Kau perbuat adalah satu karya yang paling besar yang kami pernah bisa terima di dalam hidup kami. Karya salib-Mu Tuhan boleh memberikan kami hidup yang baru, hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Paskah ini. Senantiasa kami mau ingat apa yang sudah Kau perbuat. Dan kami mau ingat untuk selama-lamanya. Karena itu firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan semua sekarang saudaraku yang sudah datang, Tuhan lihat hati saudara satu persatu. Tuhan hargai apa yang saudara lakukan untuk dia. Tuhan tahu apa yang saudara sedang lalui pada saat hari ini. Sampai pada hari ini semua saudara datang, Tuhan tahu apa yang saudara sudah lakukan dan kerjakan untuk dia. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sudah datang pada ibadah Paskah ini. Engkau yang lihat kehidupan mereka. Engkau yang lihat kelemahan, kekurangan, struggle mereka Tuhan. Di dalam kehidupan mereka kami percaya Tuhan. Kalau satu-satunya masalah kami yaitu dosa yang tidak bisa ditangani oleh siapapun. Engkau sudah bawa kami melintasi itu semua bersama dengan korban-Mu. Kami tahu semua yang lain juga Engkau akan bawa kami mengatasi itu semua. Kami percaya bersama-Mu kami akan terbang seperti burung Raja Wali. Bersama-Mu kami kuat, bersama-Mu kami terbang lebih tinggi. Bersama-Mu kami lewati segala sesuatu. Karena kami tahu bersama-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, Kau lihat dari yang duduk paling belakang sampai paling depan. Dari usia yang muda sampai yang lanjut. Biar Engkau boleh tolong mereka semua di dalam kehidupan mereka. Mungkin ada kekurangan secara fisik, kekurangan secara rohani, sakit penyakit. Kami tahu Tuhan, Engkau tabib di atas segala tabib. Bilur-Mu sudah menyembuhkan kami semua. Kami tahu tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau Tuhan. Kami datang kepada Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua yang sudah ambil bagian hamba-hamba-Mu. Engkau berkati mereka Tuhan. Kami juga satukan hati untuk staf penggembalaan yang ada di sini. Kau berkati, hikmat kebijaksanaan boleh menjadi bagian dari mereka Tuhan. Ibu Gembala juga kami titip doa untuk beliau. Kesehatan, kekuatan, hikmat dari-Mu juga Tuhan. Boleh senantiasa menyertai dalam penggembalaan yang Dia berikan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan dan terima kasih Bapa. Dan sebentar kami pulang. Kami berbeda dengan kami datang. Kami pulang dengan kuasa tubuh dan darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudara terimalah berkat rahmat anugerah Allah yang lebih besar dari semuanya. Kasih sayang Yesus Kristus yang sudah nyata di kayu salib. Dan juga kekuatan penghiburan Roh Kudus penolong yang lain beserta dengan kita selama-lamanya. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara.